sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari, saya berdoa semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat, tentunya bersama dengan keluarga. Saudara-saudari, ada begitu banyak rasa dalam hati, tetapi juga dalam pikiran saya ketika berusaha untuk merenungkan sabda Tuhan pada minggu ini, terutama dalam bacaan Injil. Saya akan sharing beberapa hal. Tahun 2008 saya ingat persis, waktu itu dalam pelayanan Natal di salah satu stasi di paroki Allah Maha Murah Pasang Surut. Saya harus melayani salah satu stasi yang cukup kecil. Waktu itu saya ingat sekitar 7 orang. Jadi 2,5 kakak waktu itu, dan orangnya sudah tua-tua semua. Lalu harus dicapai melalui speedboat, dan waktu itu sudah agak siang, dan ternyata memang airnya mulai surut. Lalu sangat tergantung dari pertimbangan supir speedboat waktu itu. Lalu ketika saya tanya, "Pak, saya bisa diberi waktu berapa menit?" Dia mengatakan, "Romo, untuk jalan, lalu misa, dan mungkin kalau sempat makan hanya 45 menit. Bayangkan misa Natal 45 menit, masih harus lari jalan karena waktu itu barusan hujan, jadi juga cukup sulit untuk mencapainya. Tapi itu berlangsung dengan baik, bisa melayani waktu itu. Lalu ada satu peristiwa yang sampai sekarang saya ingat begini. Setelah selesai misa yang dibuat cukup singkat dan cepat, lalu akhirnya memang ada umat yang membawakan makanan. Lalu saya di belakang berusaha untuk makan secepatnya. Lalu ketika saya sedang menikmati makanan yang sederhana itu, dari dalam kapel saya mendengar kok ada ribut-ribut, seperti ada orang menangis. Lalu setelah selesai saya keluar. Lalu ternyata ibu yang mengirim makanan itu mengatakan, "Romo, ini terakhir saya mengirim makanan. Ini terakhir saya misa di gereja. Saya akan keluar dari Katolik. Saya tidak bisa lagi ikut Yesus." Lalu saya tanya, "Mengapa? Ibu sudah tua." Lalu dia katakan, "Anak-anak saya tidak ada yang Katolik. Mereka sudah memberi peringatan kepada saya, kalau tidak ikut dengan kami, nanti ketika tua, ketika sakit, ketika meninggal, kami tidak akan mendoakan." Persis waktu itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya bingung. Itu baru satu, dan ada masih banyak pengalaman yang kurang lebih demikian. Selama kurang lebih 14 tahun menjadi imam, saya menemui beberapa umat juga yang akhirnya meninggalkan Kristus. Beberapa waktu yang lalu, satpam itu membawa surat yang dibungkus terapi itu, menyampaikan kepada saya. Lalu saya tanya, "Dari siapa?" Dia mengatakan, "Enggak tahu, Romo. Katanya diminta untuk menyampaikan ke Romo saja, nanti pasti Romo tahu." Nah, setelah saya buka, ternyata di dalamnya itu ada surat yang singkat tetapi cukup rapi. Lalu juga ada bukan fotokopi tetapi surat baptis yang dulu pertama asli, masih pakai ejaan lama itu, tetapi sudah sobek di sana sini. Lalu dia tulis begini, "Romo, saya kembalikan surat baptis saya. Saya tidak mau menjadi orang Katolik lagi." Gitu. Saya tidak bisa berkata-kata. Waktu itu saya hanya berdoa semoga orang ini atau umat ini sungguh-sungguh mengambil keputusan betul-betul sudah dipikirkan masa-masa. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hal yang saya ceritakan ini menjadi bagian dari pengalaman yang saya alami sebagai imam. Tapi bukan hanya itu, kadang-kadang orang muda juga datang karena pasangannya akhirnya dia juga harus meninggalkan gereja. Atau juga pengalaman misalnya saya ditinggalkan oleh rekan-rekan imam ketika sudah sekian lama mereka akhirnya meninggalkan imamatnya. Saya ingat dulu seminaris kami itu 36 yang jadi romo 6. Waktu novisiat ada 11 yang jadi 6. Begitu pengalaman-pengalaman teman, umat
yang meninggalkan Kristus, meninggalkan panggilan, meninggalkan imamatnya. Tentunya ini sesuatu yang tidak enak. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin saudara-saudari juga mengalami itu, melihat, mendengar, atau itu bagian dari keluarga kita. Alasannya macam-macam. Bisa karena keluarga, bisa karena pasangan, atau juga misalnya kecewa dengan komunitas, kecewa dengan pimpinan, kecewa dengan gereja, kecewa dengan orang yang dikasihi, begitu. Hari ini kita juga mendengar dalam bacaan Injil, bukan hanya beberapa tetapi banyak murid Yesus yang mundur, meninggalkan Yesus, tidak mengikuti Yesus lagi. Mengapa mereka mundur? Setelah Yesus mengajarkan sesuatu tentang roti hidup yang turun dari surga, yang menunjuk dirinya sendiri atau diri Yesus. Dan ini bagi para murid dan orang-orang pada waktu itu sebuah ajaran yang cukup keras, karena memang bertentangan dengan tradisi waktu itu. Dan para murid waktu itu sudah menghitung-hitung bahwa ini resikonya besar, mau ikut Yesus atau tidak. Ada yang tetap setia ikut Yesus, tetapi juga ada yang tidak. Dan mereka pasti memikirkan resiko-resiko itu. Kalau ikut Yesus pasti akan dibenci, ditolak, bahkan bukan hanya masyarakat tetapi oleh tua-tua adat, oleh pemuka agama dan sebagainya. Nah, saudara-saudari, mari kita renungkan dengan sederhana. Saya kira kita pun seringkali mundur, seringkali berusaha meninggalkan Yesus, dan alasannya itu bisa macam-macam. Ada yang mengatakan kepada saya, Romo, saya sudah ikut Yesus dengan setia, kok hidup saya tidak sejahtera, saya tetap miskin, atau saya tetap dengan sakit saya tidak sembuh, atau mengapa keluarga saya justru retak, justru hancur, atau mengapa saya justru ditinggalkan oleh orang-orang yang saya kasih. Nah, inilah hal-hal yang seringkali memutuskan saudara-saudari kita, orang-orang yang saya kenal bahkan dekat itu meninggalkan gereja, meninggalkan Kristus. Walaupun sebenarnya ketika sungguh disadari, ketika betul-betul meninggalkan Kristus, itu menjadi orang-orang yang tidak tahu arah dan tujuan, kehilangan terang, kehilangan hidup. Dan itu sebenarnya bisa dirasakan dan bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita hari ini sungguh merenungkan sekali lagi. Mungkin pertanyaan Yesus kepada para murid juga untuk kita. Apakah kamu juga tidak pergi meninggalkan saya? Dan juga kita bisa menjawab seperti yang dijawab Simon itu, kemana saya mau pergi? Engkaulah yang kudus yang datang dari Allah. Saya kira kita perlu memperdalam relasi kita dengan Kristus dan memperkuat keteguhan iman kita dengan tetap meyakini bahwa Yesus bagi kita adalah Tuhan dan Juru Selamat. Harus yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, dan Yesus tetap akan memenuhi janjinya untuk memberikan keselamatan kepada siapapun yang percaya. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Gusti kula nyuwun saras sing summa resi ing